Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika batigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Masyarakat muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus pada hari ini, pada siang hari ini. Allah jualah yang menggerakkan hati kita untuk sampai ke masjid yang kita cintai ini. Niat kita tentunya dalam rangka berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghabiskan sisa-sisa usia kita di penghujung hayat kita ini. Tentunya kita berazam semuanya dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan sifat istiqomah dalam ketaatan kepadanya dan berbuat baik kepada sesama. Kemudian kita juga tidak lupa untuk berkirim salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kehidupan kita sebagai umatnya, umat yang dicintainya, umat yang dibanggakannya, sampai pula pada hari ini kita tetap berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan menegakkan risalah Islam di muka bumi ini yang berstatus sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kita berharap kaum muslimin rahimakumullah, kita adalah bahagian yang terpenting dari kelanjutan risalah Islam yang merupakan wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat kaum muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita masih berada dalam suasana bulan Syawal yang kita pahami sebagai bulan peningkatan. Bulan peningkatan dari segala aspek, di mana Ramadan telah memberikan pendidikan-pendidikan terbaik kepada kita. Maka di bulan inilah dan menuju 11 bulan atau lebih kurang 10 bulan ke depan, kita harus dapat meningkatkan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Maka oleh karena itu, karena masih berada di 19 Syawal ini, mungkin saya mengingatkan saja kepada kita semua, bagi yang belum selesai melaksanakan puasa Syawalnya 6 hari, maka mari kita lanjutkan, karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merangkai aktivitas ibadah puasa kita supaya pahalanya terhitung seperti puasanya orang 1 tahun penuh, yaitu 360 hari. Kaum muslimin rahimakumullah, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas amaliyah yang dapat menunjang kesuksesan hidup kita, terkhusus di akhir zaman ini. Maka pada saat yang berbahagia ini
kita akan coba untuk mendiskusikan tentang bagaimana pentingnya menjaga lisan. Lisan ini kalau kita runut, di mana anggota tubuh manusia yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan kepada kita, ada satu anggota tubuh yang tidak kalah pentingnya, yang merupakan itu adalah bahagian yang sangat vital, yaitu segumpal darah yang Allah ciptakan dalam tubuh kita yang disebut dengan qalb. Ala wahyal qalb. Hati itu merupakan penentu dari baik buruknya jasad kita ini. Nah, kalau hati kita sehat, maka kata Nabi seluruh aktivitas-aktivitas yang lainnya yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anggota tubuh yang lain, dia akan ikut sehat atau baik. Apabila dia tidak sehat, yang segumpal darah ini yang disebut dengan hati itu, maka semua aktivitas yang lain pun akan ikut tidak baik dan tidak sehat. Maka jagalah hati kita supaya dapat menjadi pedoman sumber kebaikan dari segala aktivitas yang kita lakukan. Selain hati, Allah menganugerahkan kepada manusia yang disebut dengan lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang, keselamatan manusia itu terletak pada bagaimana dia dapat menjaga lisannya. Fi hifzil lisan. Begitu pentingnya ternyata kaum muslimin rahimakumullah, bahwa fungsi daripada lisan, kalau kita lihat dari sisi fisiknya, itu tidaklah bernilai apa-apa lisan atau lidah yang kita miliki pada hari ini. Tetapi kemudian Allah menempatkan lisan ini nomor 2 setelah hati. Bagaimana ketika orang sudah mampu menjaga hatinya tapi tidak mampu menjaga lisan, maka ini juga akan menjadi rusak adanya. Oleh karena itu, dulu kita ketika berpuasa di Ramadan, lanjut kepada Syawal, bagaimana nilai-nilai Ramadan itu juga dapat meredam seseorang yang memiliki lisan itu untuk tidak banyak berbicara. Karena lisan ini paling gampang, ya paling simpel untuk menciptakan suatu kesalahan, dan dia bisa diotak-atik oleh si pemiliknya. Siapa dia? Itulah kita semua yang memiliki lisan. Maka tadi disampaikan bahwa kalau ingin selamat, kata Nabi, maka kuncinya adalah harus pandai menjaga lisan. Dalam satu hadis juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia dapat menyampaikan, mengatakan sesuatu yang baik-baik saja. Kalau tidak sanggup untuk berbicara yang baik-baik saja, kata Nabi, auliyasmud, maka pilihlah opsi bagaimana kita lebih baik diam. Tapi diam bukan berarti tidak berbuat. Diam dalam konteks kita tidak melakukan kemaksiatan melalui lisan, tidak menyakiti orang, dan tidak pula melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Nah, karena zaman semakin canggih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin hari ini lisan orang tidak begitu berperan penting. Dia tidak banyak berucap, tidak banyak bertutur melalui lisan, tetapi kemudian tangannya melalui jari jemarinya dia bisa mengukir kata-kata yang memang tidak diucapkan oleh lisan, tetapi ya, diketik melalui jari jemari kita, melalui ujung jari kita ini, melalui handphone, melalui media-media lainnya, kemudian itu bisa tersebar, bisa menyebar kemana-mana, dan akhirnya juga kalau sudah sampai kemana-mana,
itu mungkin juga bisa menjadi fitnah. Bisa juga mungkin menjadi sesuatu yang dapat menyakiti orang lain dan bahkan tidak diterima oleh orang lain. Maka dengan kecanggihan ini ya kita sudah berupaya mungkin menjaga lisan seperti yang dipesankan oleh Rasulullah tadi, tidak banyak bicara kecuali pada hal-hal yang baik-baik saja. Kalau tidak sanggup seperti itu, maka diamlah kalian, kata Nabi, karena diam itu lebih baik daripada banyak bicara. Banyak bicara tentu banyak salah, banyak salah banyak dosa. Kalau banyak dosa, tentu nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar dapat memastikan bahwa Allah menganugerahkan lisan kepada kita untuk difungsikan dengan baik. Di antaranya Allah berikan lisan ini untuk berkomunikasi bainan nas. Kita berkomunikasi sesama manusia tentu butuh lisan. Dan bahkan orang bisu pun terkadang dia masih dapat berkomunikasi, tetapi dengan cara yang lain. Maka bagi kita yang normal punya lisan, gunakan semaksimal mungkin berkomunikasi sesama manusia dalam konteks kebaikan. Dan bahkan juga Allah menganjurkan kepada kita bagi yang memiliki lisan ini seyogianya lisan yang baik itu, kata Allah, dapat dijadikan untuk menjadi alat perdamaian di antara manusia-manusia yang bersengketa. Seperti tadi yang sudah kita bacakan pada surah An-Nisa ayat 114 itu, Allah mengatakan au islahum bainan nas. Jadi tidak ada satu kebaikan yang dapat kita capai dalam kehidupan ini kecuali lisan kita ini kemudian menganjurkan orang untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan, atau untuk menjadi suluh, ya, alat perdamaian. Jadi banyak hari ini kita diberi kecerdasan linguistik oleh Allah, pintar bicara. Nah, kepintaran linguistik itu hendaknya diarahkan untuk dapat mendamaikan saudara-saudara kita yang sedang bersengketa. Bahkan jangan sebaliknya, ketika orang bersengketa kita masuk sebagai pihak ketiga menyuluh api amarah emosi supaya dua orang yang bersengketa ini tidak berdamai. Ini malah justru sebaliknya, kita akan mendapat murkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mesti lisan ini kita fungsikan selain tadi untuk berkomunikasi, bagaimana lisan kita fungsikan untuk alat ataupun instrumen kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperbanyak zikrullah ini sehingga nanti membuat hati kita jadi tentram, yang tadi kita katakan hati sebagai sumber utama dari kebaikan atau keburukan dari seseorang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi walaupun Ramadan sudah berakhir, ketika kita berpuasa dulu, kita betul-betul hendaknya dan kiranya betul-betul mau menjaga lisan kita. Lalu bagaimana setelah Ramadan lewat, Syawal dan bulan-bulan seterusnya, kita juga dituntut untuk menjaga lisan ini. Dapatlah hendaknya kita melakukan penjagaan ketat terhadap lisan, digunakan dan difungsikan untuk hal-hal yang positif, terkhusus adalah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah dan untuk menyebut-nyebut kalimah-kalimah thayyibah yang dapat menenteramkan dan menyejukkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini dapat kita jadikan sebagai penambah wawasan dan pengingat kita betapa pentingnya eksistensi ciptaan Allah yang disebut dengan lisan. Jika kita pandai menjaganya, maka akan selamatlah kita dari ancaman api neraka yang disebabkan oleh lisan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا